Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Nupila Rahma dari kelas 10 MIPA 1. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara bersama teman saya atau narasumber saya, yaitu Siti Maulida Utbah dari kelas 10 MIPA 2. Pada video ini, kami akan membahas apa itu kronologis, sinkronis, dan juga diakronis. Tentunya, kami juga akan memberikan contoh kasus dari kronologis, sinkronis, dan juga diakronis. Berikut video wawancara yang kami lakukan untuk membahas cara berpikir kronologis, sinkronis, dan juga diakronis. Selamat menyaksikan video yang kami lakukan. Apakah Anda mempunyai waktu untuk saya wawancarai sebentar? Ya, tentu boleh. Tentang apa? Saya akan mewawancarai Anda tentang apa itu kronologis, sinkronis, dan juga diakronis. Nah, nanti Anda akan memberikan saya contoh kasus dari kronologis, sinkronis, dan juga diakronis. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kronologis? Kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu. Apakah contoh kasus dari kronologis? Contoh kasus kronologis yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada tanggal berapakah negara Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Siapakah yang memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia pada saat itu? Yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu atas nama Insinyur Soekarno yang didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Di manakah tempat berlangsungnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Siapakah nama tentara Jepang yang menyediakan rumahnya untuk penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dia bernama Laksamana Tadashi Maeda. Siapa sajakah tokoh pemuda yang terlibat dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pertama, yang menyusun konsep proklamasi kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardejo. Kedua, yang digunakan rumahnya untuk menyusun teks proklamasi yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Yang ketiga, yang mengusulkan untuk ditandatanganinya teks proklamasi yaitu Soekarni. Yang keempat, yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan atas nama Sayuti Melik. Dan yang kelima atau terakhir, yang menjahit bendera merah putih yaitu Fatmawati. Apakah isi teks dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Isinya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Apakah yang dimaksud dengan sinkronis? Sinkronis adalah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa sejarah dan dalam kurun waktu yang tertentu. Adapun kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Seperti apa contoh dari sinkronis? Contoh kasus dari sinkronis ini adalah keadaan ekonomi negara Indonesia pada tahun 1998. Pada tahun 1998, keadaan ekonomi negara Indonesia sangatlah terpuruk. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Bahkan sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri, banyak sekali hutang negara dan juga hutang perusahaan
yang jatuh tempo pada tahun 1998 sehingga membuat banyak perusahaan yang gulung tikar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga 15.000 per dolar Amerika Serikat yang mampu membuat harga-harga barang meningkat pesat. Pendapatan per kapita negara Indonesia juga sangat menurun drastis dari 1.155 US dollar per kapita pada tahun 1996 menjadi 610 US dollar per kapita pada tahun 1998. Saya mau bertanya lagi tentang apa itu diakronis. Diakronis adalah peristiwa yang terfokus pada waktu kejadian dari awal hingga akhir. Dan apakah contoh kasus dari diakronis ini? Contoh kasusnya ada 5. Pertama, pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 yang berlangsung selama 3 bulan. Yang kedua, pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 dan berlangsung selama 2 bulan. Yang ketiga, pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 19 Oktober dan berlangsung selama 5 hari. Yang keempat, Perang Padri yaitu terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 dan berlangsung selama 16 tahun. Yang kelima, Perang Diponegoro yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 dan berlangsung selama 5 tahun.